Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Kalau sudah ketemu katakan amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Bacaan yang kedua Galatia 5 ayat 1. Baca dengan suara lantang 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan. Khotbah saya di pagi hari ini saya beri judul simple saja. Merdeka. Padahal kita belum suruh bilang, tapi puji Tuhan. Anda seru dengan saya berarti. Tanpa saya suruh Anda sudah bikin bagus, puji Tuhan. Kami di gereja butuh orang-orang seperti begini ya. Belum disuruh lagi Anda sudah lakukan, puji Tuhan. Sama-sama katakan merdeka. Merdeka. Ya orang bilang merdeka tuh bukan merdeka. Orang bilang merdeka tuh mengepalkan tangan gitu. 1, 2, 3. Merdeka. Nah itu, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah ditetapkan menjadi negara merdeka. Apakah pernah Indonesia mengalami penjajahan dan penindasan dari bangsa lain lagi sampai sekarang ini? Bapak Ibu lihat. Pernah? Bangsa Portugis datang lalu jajah katong lagi setelah peristiwa 17 Agustus 1945? Tidak ada lagi. Berarti kata merdeka diperuntukkan bagi bangsa, kota atau pribadi yang benar-benar tidak pernah dijajah lagi. Kalaupun masih dijajah, berarti bangsa, kota atau pribadi tersebut belumlah benar-benar dinyatakan merdeka. Nah bangsa kita sudah merdeka, tapi sayang dilale. Warga negara kita masih banyak yang mengalami penderitaan akibat dijajah dan diperbudak oleh musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang tidak terlihat ini mempunyai tingkat intelijensi yang sangat tinggi. Dan roh jahat ini, roh-roh ini menyerang dalam bentuk perbuatan dosa atau keinginan daging. Sama-sama kita katakan keinginan daging. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya supaya Anda mengerti. Jangan nanti tanggal 17 bilang merdeka padahal Anda belum merdeka. Manusia hidup di dalam sebuah siklus penjajahan dan perbudakan karena dosa dan keinginannya sendiri. Pertanyaannya, kalau memang apa yang pastor katakan itu benar, mana tandanya? Apakah tandanya seseorang itu diperbudak atau dijajah oleh dosa, pastor? Kami mau lihat buktinya apa? Karena secara fisik kami sudah merdeka. Lalu yang pas masukkan dengan dijajah oleh dosa ini tandanya apa? Kami mau lihat buktinya. Ya, mari sama-sama kita baca Yeremia pasal 5 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi dosa-dosamu itulah yang menghambat semua yang baik itu sehingga kamu tidak menikmatinya. Ini versi BIMK. Kita baca dalam versi lain lagi. Firman Allah yang hidup. Karena itu aku telah menarik kembali dari mereka berkat-berkatku yang indah. Dosa mereka telah menyebabkan mereka kehilangan semua hal yang baik. Belum lagi Ulangan pasal 28. Ucapan berkat dan kutuk. Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46 itu ucapan tentang kutuk. Apa yang menyebabkan seseorang terkena kutuk sehingga menderita? Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk apa saja Bapak Ibu baca tuh sampai di ayat 46. Semua kutuk itu akan menimpa kita kalau kita hidup dalam dosa. Jadi tandanya adalah apa pastor? Tandanya adalah penderitaan baik secara fisik, kejiwaan atau batin maupun roh. Itu tanda orang itu sedang dijajah, diperbudak oleh yang namanya dosa. Jadi penderitaan itu berupa apa saja pastor? Penderitaan itu berupa kemiskinan, kekurangan,
kurang uang terus. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Tidak ada damai dalam rumah tangga. Gelisah. Insomnia juga. Dikejar-kejar tukang kredit. Kang kredit, kang bakso, kang nasi goreng, kang siomay. Semua orang tagih utang. Makan belum bayar. Sakit penyakit bertahun-tahun. Sakit hati yang berlarut-larut. Trauma terhadap sesuatu, kebodohan. Menikah muda tapi mengalami kemandulan secara jasmani. Mandul di dalam usaha. Mandul di dalam karir. Artinya sudah bekerja bertahun-tahun tapi tidak juga mengalami promosi atau naik jabatan. Itu saja. Sampai Tuhan datang kedua kali. Ternak biasa saja pastor. Kemarin ada peningkatan sih. Tapi ya tidak begitu signifikan. Bapak ibu saudara yang punya ternak, Anda mau Anda punya ternak itu mengalami peningkatan yang luar biasa atau tidak Bapak ibu saudara? Atau biasa-biasa saja yang punya ternak? Mau. Bahkan dengan segenap hati. Tidak bisa mengampuni, yang tani biasa-biasa saja, tidak bisa melupakan masa lalu. Tidak bisa meninggalkan masa lalu. Tidak mudah lepas dari rokok. Tidak mudah lepas dari om-om yang membiayai kebutuhan sehari-hari. Tidak bisa benar-benar merdeka dari online dan masturbasi. Tidak bisa benar-benar lepas dari perselingkuhan. Bohong itu biasa sih pastor buat beta. Biasa sih kalau beta berbohong. Bohongi orang tua, bohongi siapa saja itu biasa saja. Anda tidak beres. Kalau orang hidup dalam Tuhan, dia berbohong pasti Roh Kudus kasih dia seperti kegelisahan. Terikat dengan adat istiadat kampung yang melibatkan tete nenek moyang. Bangun baileo pigi, rubu baileo pigi. Buka sasi pigi, tutup sasi pigi. Barang kamu tua adat. Bapak ibu lu mau pigi. Barang kalau misalnya bapak ibu saya pigi, akan acara saya berlangsung. Harus pigi. Parang salawaku cakalele harus pigi nonton minimal, harus nonton. Aduh Tuhan. Coba kore samping kiri kanan itu pastor udah bilang ale gak? Coba bikin akang bapak ibu. Yang di atas bikin. Tolong. Bilang samping kanan itu pastor udah bilang ale gak? Saya kuat bikin di atas. Organisasi ini di kampung, persekutuan ini libatkan diri. Sekretaris organisasi pembangunan Baileo, sekretaris bendahara organisasi ibadah kampung Lehitu Barat, Lehitu Timur, pengurus organisasi Yotar Kuat-Kuat Komsel. Dong paling sibuk seolah-olah melayani Tuhan dengan semua organisasi. Terlihat sangat rohani. Belum yang di kampus namanya apa tuh? Ketua persekutuan itu apa? Kristen itu, GMKI, hampirnya ketua BMKG. Lebih baik Anda jadi ketua BMKG daripada jadi ketua GMKI. Anak-anak di sini ada mantan-mantan ketua GMKI, katong layani dong kacau kadot semua habis. Padahal ketua pengurus Kristen di kampus, tapi hidup hancur lebur. Pertanyaannya, syok kasihan. Lah yang dipimpin itu Tuhan. Sudah ketemu lanjut juga. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda datang buat saya habis ibadah. Dia datang buat saya, dia bilang, pastor, beta sing kuat lai. Ya, dia peluk saya saudara. Saya peluk dia. Nyong, dia bilang, pastor beta sing kuat lai. Sing kuat lai, pastor tolong beta sing kuat lai. Beta mau lepas dari onani masturbasi, beta mau lepas dari pornografi, beta sing tahu bagaimana caranya, beta sing kuat pastor. Beta coba tapi beta sing tahu bagaimana caranya beta bisa stop. Inilah ciri orang diperbudak, dijajah. Hidupnya tidak ada damai sejahtera. Yang ada cuma kecemasan. Belajar tidak fokus, kerja tidak fokus. Karena orang yang terikat dengan pornografi, dia otak tuh cuma cabul. Dia perempuan pakai baju tapi dia lihat tuh telanjang. Hampir semua hal dikerjakan tidak fokus.
Orang-orang seperti begini cari hamba Tuhan, ini orang memang benar-benar dia mau disembuhkan dan dia mau merdeka. Kalau Anda sudah tahu menderita seperti begitu dan tidak cari hamba Tuhan, berarti Anda tidak mau merdeka. Tapi hari ini saya sampaikan kabar baik buat Anda. Perbudakan, penjajahan, status sebagai budak atau tahanan membuat hidup manusia sangat menderita. Makanya dia, pastor tolong beta, malahnya sampai ingos-ingos keluar. Pastor tolong beta, laki-laki besar, laki-laki dewasa. Bukan anak muda kecil-kecil halus ini. Antonom bukan kecil-kecil begini. Tinggi-tinggi. Pastor tolong beta sing kuat lah. Pastor tolong beta pastor. Inilah si jali-jali. Demikian hanya dengan hidup rohani Bapak Ibu. Perbudakan dosa membuat orang menderita secara tubuh, jiwa dan roh. Dia tidak mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Saudara, pada masa itu, pada zaman dulu, yang namanya budak itu seperti begitu. Dia tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Di mana orang mau beli beta? Oke. Saya punya Tuhan suruh saya makan kotoran, makan sampah. Saya harus makan. Itu budak. Dia tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Zaman dulu budak seperti begitu. Saya suruh kamu jilat lantai, jilat tanah. Karena dia tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Jadi dia harus tunduk pada otoritas tuannya. Dalam hal ini kalau dijajah oleh dosa berarti dia harus tunduk pada tuannya, itu iblis. Anda lihat ini? Yang baju kiri kanan yang pakai baju tuh. Itu iblis dan ajudan. Itu iblis dan ajudan. Itu tuh. Tidak bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi kalau orang berbuat dosa, saya mau bilang buat Anda tidak akan mampu melakukan kebenaran. Karena Tuhanmu bukanlah Allah, tapi Tuhanmu, bapamu adalah iblis. Makanya Anda mau bangkit tidak bisa, jatuh lagi. Mau bangkit jatuh lagi, mau bangkit jatuh lagi. Mau stop marah-marah bini, mau stop sumpah laki, jatuh lagi. Karena ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada sama sekali yang namanya kebenaran. Yang ada adalah dusta. Karena dia adalah bapa segala pendusta. Jadi kalau suami masih tipu istri, Anda itu punya Tuhan adalah iblis. Istri masih tipu suami, Anda punya Tuhan bukanlah Allah, tapi iblis. Anda beribadahkan Tuhan di sini secara rutin, tapi sayang saya mau bilang berita buruknya. Anda bukan menjadi hambanya Allah, tapi hamba setan, hamba iblis. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang seperti ini, kalau saya di dalamnya pastor, apakah saya bisa mengalami kemerdekaan? Seperti anak yang tadi saya bilang, bisa nggak? Saya bilang buat dia, bisa 100%, labe sisa, nyong. Sangat bisa 100%, katakan haleluya. Jadi Bapak Saudara, saya mau bilang buat Anda, tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan Yesus selesaikan, apalagi dosa. Sejauh timur dari barat dia melemparkan dosa kita. Dia melupakan semua pelanggaran-pelanggaran kita. Hanya saja Anda tidak mau bergerak cepat untuk cari hamba Tuhan, ini persoalan. Dan merasa mampu. Nanti saya kasih tahu kenapa sampai ada orang-orang yang merasa mampu untuk berdiri sendiri. Karena saya juga pernah di dalamnya. Jadi ada 3 hal yang harus Anda lakukan jikalau Anda merasa Anda itu ada dalam situasi diperbudak atau dijajah oleh dosa dan pelanggaran. Anda harus lakukan 3 hal ini. Hai Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak muda. 1, introspeksi. Semua katakan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melayani pelayanannya di sinagoge itu, dan dia membaca kitab Yesaya di dalam Lukas yang tadi kita baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan, katakan pembebasan, kepada orang-orang tawanan. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan lain sebagainya. Nah Bapak Saudara dengar, Bapak Anda harus simak ini. Kedua ayat ini merupakan gambaran seseorang mengunjungi penjara. Dia membuka pintu penjara dan semua pintu-pintu sel tahanan. Lalu bilang begini, kan orang kalau mau bebas kan sipir buka itu toh. Lalu sipir bilang apa? Ale bebas hari ini, keluar. Sama seperti Yesus. Dia buka pintu, dia bilang, keluarlah, hari ini Anda bebas. Yang tadi kita baca tadi, yang Yesus bilang, aku datang untuk membawa kabar baik, membebaskan orang-orang yang tertawan.
Dia datang di depan pintu penjara. Dia buka itu pintu, lalu dia bilang, Desi Purnawan, keluarlah. Hari ini hari pembebasanmu. Itu ibaratnya seperti begitu. Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik itu. Keluar, bahwa beta sudah membebaskan saya, keluar. Sipir datang, kemudian lihat, saya bisa bebas keluar. Mar tahanan-tahanan dalam sel tuh duduk sah, nganga. Bagaimana? Su bebas. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini ketemu bebas. Tapi tidak bergerak keluar. Ada apa dengan cinta? Para tahanan masih tetap duduk di dalam sel. Saudara lihat, mereka sangat bahagia menikmati kehidupan di dalam sel. Anda boleh tanya, orang-orang yang sempung kepeng, orang-orang yang hidup di jalanan, mereka lebih suka di penjara Bapak Ibu. Daripada orang-orang yang punya keluarga. Kenapa? Makan di penjara gratis. Jangan keluar dulu, enak di dalam penjara. Makanan gratis. Tempat tidur gratis, yang perlu bawa sewa-sewa lah itu. Apa? Sabun mandi dong siapkan, sabun mandi disiapkan, sabun cuci baju disiapkan. Ya, makan malah 3 kali 1. Yo kata yang di luar penjara ini kadang-kadang 2 kali 1, kadang 1 kali 1. Yo di penjara 3 kali sehari. Mau keluar jangan ini nanggung ini, ya kan? Mau nonton TV gratis, yang perlu pikir bayar. Mau mandi air gratis, yang perlu pikir bayar. Ngapain keluar? Oke, Yesus sudah bilang keluar. Ngapain keluar? Saya suka kok diperbudak, enak, asik di dalam tahanan, di dalam ruang tahanan dan menjadi tahanan itu enak. Jadi saudara lihat, kalau di luar penjara, stres karena memikirkan bagaimana harus menghasilkan uang untuk hidup. Di luar penjara nanti bagaimana mau makan, mau cari Tuhan itu, mau ikut Tuhan, mau nih. Karena mau ikut maunya Tuhan, nanti bagaimana Tuhan? Makan anak bini bagaimana? Dan lain sebagainya. Kemarin beta anak komsel, chat beta, Pastor, maaf beta pakai bahasa Ambon. Beta kasih persembahan hulu hasil, lalu beta punyong marah. Saya tuh pakai otak sadiki. Kalau saya kasih saya pun persembahan hulu hasil, saya makan apa sebulan ini? Otak. Nah itu, saya nggak ada yang mampu partatawa. Karena tidak semua orang mampu memberikan persembahan hulu hasil di gereja. Mengapa? Karena terlalu besar jumlahnya. Rela bagi-bagi. Tidak rela. Saya bilang buat dia, pacarmu punya pikiran natural. Kamu ada di gereja yang supranatural, pacarmu di luar gereja ini pikirannya natural. Kamu ada di gereja yang supranatural. Kasih itu bagiannya Tuhan, kamu akan lihat mujizat sepanjang minggu ini. Dia baru kasih hari Minggu, dia baru transfer hari Senin, jumlah yang sama masuk hari Selasa. Jumlah yang sama yang dia kasih ke gereja, dia punya semua, dia punya gaji itu Mama Gembala. Hari Selasanya dia dapat yang sama jumlahnya. Baru saya kasih tahu hari Senin, hari Selasa dia sudah dapat. Makanya Bapak Ibu kalau Anda perkataan hamba Tuhan Anda pegang, Anda imani terjadi, itu akan dapat, Anda akan dapat itu. Baru akhirnya cowoknya bilang, oh iya batule, baru cowoknya percaya. Nah ini akan persoalan. Kalau dapat laki-laki di pantai-pantai pasar sana, yang pikiran natural dengan Anda di sini supernatural, tidak akan nyambung. Itu sebabnya carilah di sini. Tapi anak-anak laki-laki di sini belum berbeda begini, pastor itu mah biar apa lah, kata saya mau di parampong-parampong air hidup. Barang, tuh balagu lawang itu. Tuh paling balagu pastor kata tiap kali ketemu mau tembak dulu, bilang tanya Tuhan dulu, ayo. Persoalannya pastor, kalau tanya Tuhan itu kan kata kasih waktu 2 minggu, tapi dia siap sabar saya tanya Tuhan dulu, kalau Tuhan belum jawab, Tuhan saya jawab berarti saya belum bisa. Lah kalau Tuhan jawab 1 tahun, 2 tahun, orang setua. Jadi pastor tolong solusinya. Kalau ketemu angkat dari luar, bagaimana ketemu angkat dari dalam sini, ketemu bingung. Akhirnya umur dan waktu terus berjalan. Oke Bapak Ibu, saudara diberkati amin. Nah, jadi saya mau bilang buat Anda, jangan takut. Anda kalau Yesus sudah bilang keluar, aku ingin membebaskanmu. Anda harus responi panggilan itu.
Jangan pikir apapun nanti tinggalkan zona nyaman Anda itu Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen lebih memilih hidup terpenjara karena tawaran kesenangan daripada menikmati freedom atau kebebasan. Dengar Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, Yesus memanggil engkau bukan hanya untuk menyelamatkan engkau, tapi dia memanggil engkau juga untuk memerdekakan engkau dari kehidupan yang terkutuk karena dosa. Saudara bahagia punya Tuhan Yesus, karena yang bisa tolong kita hanya Tuhan Yesus saja. Tidak bisa ada orang yang bisa membuka pintu itu kalau bukan Tuhan Yesus. Jadi Anda boleh katakan di kiri kanan Anda Bapak Ibu, Yesus memanggil Anda untuk menyelamatkan Anda dan memerdekakan Anda. Terlalu panjang. Ayo pastore pendek-pendek aja pastore kata mulala. Lah beta bicara nih juga mulala. Jadi mari Bapak Ibu kita lakukan introspeksi diri kita. Apakah hidup yang saya hidupi sekarang adalah hidup yang merdeka atau dijajah? Apakah Anda masih ingin tetap duduk di dalam tahanan dan tidak menyambut tawaran Yesus untuk berdiri dan keluar? Anda sendiri yang tahu jawabannya. Terpenjara karena tidak bisa mengampuni, terpenjara karena banyak hal. Anda sendiri yang rasa, saya ada di area mana. Yang kedua, ini 3I ya. 3 hal ini saya bagi dalam 3 in. Semua bilang 3 in. In yang pertama introspeksi. In yang kedua adalah insap. Tertawa. Bilang insap, tertawa. Bosan yang bertobat toh. Pastor bilang ketemu bertobat harus. Kita rubah kata supaya agak. Semua bilang insap. Ayo kalau mama gembala yang muda kau bilang insap. Kalau kau bisa bilang F, kau bilang F juga insaf. Begitu. Semua bilang insaf. Apa itu insaf? Insaf itu akhirnya beta mengerti, akhirnya beta sadar, akhirnya saya mengerti. Sadar, tobat, kapok, bangun. Itu insaf. Karena tidur terlalu lama, dulu terlalu lama. Insaf itu artinya itu, bangun, kapok, tobat. Nah dengar baik-baik Bapak Ibu, notis. Notis itu saya bilang, kalau saya bilang notis, berarti saya mau bilang Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Anda harus memperhatikan hal ini. Tidak ada yang bisa memerdekakan orang yang terjajah jika dia sendiri merasa nyaman dengan penjajahan itu. Jika dia sendiri merasa baik-baik saja, I'm okay, I'm cool, nothing's wrong. Saya baik-baik pastor. Dengan apa yang saya lakukan, saya merasa nyaman. Maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa untuk memerdekakan dia. Karena dia merasa nyaman dengan zona itu. Jadi saudara lihat, setelah Anda melakukan introspeksi, ini yang kedua Anda harus insaf. Ada banyak orang ketika dia introspeksi, dia tahu bahwa dia salah di sini tapi dia tidak insaf. Dia tidak bertobat. Sekedar, saya salah di sini ya. Cukup tahu aja. Tapi untuk bertobat tidak. Yang ketiga, ini yang ketiga yang Anda harus lakukan kalau Anda ada dalam tahanan. Anda harus melakukan intervensi. Siapa yang intervensi? Roh Allah. Harus ada intervensi roh Allah. Setelah Anda melakukan introspeksi, Anda insaf, pertobatan itu melibatkan roh Allah. Kalau Anda bilang bertobat tapi Anda tidak melibatkan roh Allah, Anda tidak akan bertobat. Itu istobat. Karena ini adalah penjajahan roh jahat yang tidak terlihat, maka untuk mencapai kebebasan atau kemerdekaan harus ada intervensi roh Allah yang tidak kelihatan juga. Karena peperangan di tingkat roh ini, Anda tidak bisa berperang dengan hal yang tidak kelihatan. Dan Yesus hadir sebagai wujud intervensi atau campur tangan roh Allah untuk membebaskan, memerdekakan kita dari penjajahan dosa dan menyelamatkan kita dari maut melalui kematiannya di kayu salib. Semua bilang terima kasih Tuhan Yesus. Lagi sama-sama dari hati yang paling dalam, saudara pegang dada saudara, lalu saudara bilang terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Jadi saya bilang pertobatan tanpa intervensi roh Allah itu bukan pertobatan. Karena pertobatan harusnya dan hanya bisa terjadi ketika Allah turut campur dalam kehidupan seseorang. Anda mau bertobat dan berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk Anda, hai para suami, istri, anak muda. Tanpa pertolongan Roh Kudus Anda tidak mampu, percayalah.
Itu sebabnya Anda tidak pernah bisa kan? Mau berusaha tapi gagal, berusaha tapi gagal. Berusaha tapi gagal lagi jadi suami yang baik, gagal lagi jadi istri yang baik, lagi jadi anak yang baik, gagal lagi jadi orang yang hidup kudus. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan? Kalau tadi orang-orang yang belum dimerdekakan. Sekarang pastor, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Orang-orang yang sudah merespon panggilan Tuhan untuk keluar dari tahanan itu. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana dengan kehidupan mereka yang katanya sudah pelayanan lahir baru, pastor? Bagaimana dengan kehidupan mereka yang katanya sudah dibaptis, sudah rajin ke gereja, sudah menjadi pelayan Tuhan di gereja, bahkan sudah jadi PKS dan hamba Tuhan pun? Apakah hidup mereka tidak bisa dijajah lagi oleh dosa, pastor? Itu kan yang Anda tanyakan. Apakah hamba Tuhan tidak mungkin jatuh dalam dosa, pastor? Apakah seorang pelayan setelah merdeka dia bisa jatuh dalam dosa, pastor? Pertanyaan yang sangat menarik. Jawabannya bisa. Kapan saja. Bisa. Tapi mari kita lihat jawabannya secara alkitabiah. Almarhum Bapak Gembala pernah mengajarkan kita hal ini. Jadi kalau Anda masih ingat, puji Tuhan. Kalau sudah lupa, saya kasih ingat. Dalam pandangan bangsa Afrika, kata merdeka disebut dengan uhuru. Semua bilang uhuru? Uhuru. Bangsa Afrika menyebut merdeka dengan konsep uhuru. Semua katakan uhuru. Nah, ini pelajaran Bapak Gembala ya. Saya hanya merefresh saja, mengingatkan kita semua. Uhuru artinya bebas sebebas-bebasnya, merdeka semerdeka-merdekanya, yang ada orang blok beta. Sebebas-bebasnya. Pele putus malintang patah, yang ada orang blok beta lawan beta. Yang ada orang atur beta penghidup. Yang ada orang atur beta cara berpakaian. Yang ada orang atur beta mau kemana. Ini konsep uhuru. Bebas sebebas-bebasnya, katakan astaga. Dan sayangnya almarhum Bapak Gembala katakan konsep uhuru ini dipraktekkan di dalam gereja. Banyak orang yang mempraktekkan konsep uhuru ini di dalam gereja. Ini yang biasa kita sebut dengan istilah cheap grace. Anugerah murahan. Kita diselamatkan karena anugerah, tapi kita menjadikannya murahan. Bikin dosa saja, nanti ada pengampunan kok. Apakah hamba Tuhan seperti begitu juga, pastor? Pendeta? Iya, pendeta seperti begitu juga. Banyak pendeta seperti begitu. Bikin dosa saja, nanti perjamuan kudus, satu sloki, pakai tos, tak, minum, selesai. Jadi konsep ini dipraktekkan di dalam kehidupan bergereja, dimulai dari hamba-hamba Tuhan, PKS, para pelayan Tuhan, semua pelayan apapun dia punya bidang di dalam gereja. Bisa. Persoalannya dosa itu tertutup rapat dan pemberontakan itu tertutup rapat di dalam hati kita. Apapun bentuk dosa itu kita sendiri yang tahu. Saya sering bilang buat anak-anak komsel saya, kalau semua pendeta di dunia ini terbongkar dosa dan kebohongannya, maka orang Kristen pindah agama. Kalau pendeta-pendeta dalam dunia ini dosanya terbongkar, orang Kristen pindah agama. Mengapa? Karena kecewa. Faktanya tidak sedikit pendeta pada masa ini menggunakan pakaian pencitraan. Banyak hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak jemaat Tuhan menggunakan pakaian pencitraan. Nah, seiring dengan zaman ini berjalan, dulu kan image, sekarang suganti pencitraan. Saya tahu 2030 apa? Kehidupan yang dijalani tidaklah sesuai dengan apa yang diajarkan kepada orang-orang yang dibina. Saya nggak ngomong orang lain Bapak Ibu, saya kan kesaksian saya punya hidup. Tapi saya mau bilang buat Anda, banyak pendeta seperti begini. Kalau banyak pendeta mau jujur tentang pelanggaran mereka, saya kasih tahu Anda, semua orang Kristen pindah agama. Tapi dikemas dengan rapi semua pemberontakan dan dosa mereka. Itu sebabnya Anda lihat hanyalah kami yang gagah. Keren. Antua ini boleh, Anda tidak tahu. Jadi jangan pernah memuji-muji hamba Tuhan. Di gereja ini maupun di luar sana apalagi. Anda tidak pernah kenali hidup mereka bagaimana. Sadiki pasang dompung ini, cuplikan, prak. Lu tuh gak bahagia begini. Aduh. Please lah, janganlah anak-anak muda. Anda harus kenali dulu, siapa tuh yang Anda posting.
Lalu kita lihat apa kata Alkitab tentang orang-orang yang sudah dimerdekakan. Galatia 5 ayat 13. Jadi tadi saya sudah kasih jawabannya ya. Bisa, ada kecenderungan itu. Saudara, saya baca satu buku. Bapak ini kan untuk paling fans sama Dr. Monroe. Jadi saya waktu baca bukunya beliau pernah tulis, kalau misalnya kita itu diselamatkan oleh Tuhan, kita dimerdekakan. Anda tahu ada sisa-sisa roh penindasan di dalam diri kita. Dan sisa-sisa itu seperti sebagai peluang untuk nanti kita bisa jatuh, mungkin bukan di area yang sama dengan sebelumnya, tapi di area lain. Jadi sisa-sisa penindasan, itulah sebabnya di gereja ini kami mau bilang buat saudara, kalau Anda sudah dilayani pelepasan secara pribadi, ada tantangan, Anda maju lagi untuk dilepaskan. Lebih banyak Anda didoakan dilepaskan, terima altar call, lebih banyak Anda pulih. Terkhusus yang harus dimiliki oleh orang yang sudah dimerdekakan. Jadi kalau Anda sudah dimerdekakan, ibu-ibu, pelayan-pelayan, pendoa, pelayan altar, semua kita hamba-hamba Tuhan, termasuk saya yang menyampaikan. Bapak, ibu, saudara yang pelayan biasa dengar baik-baik. Kalau kita sudah dimerdekakan, perhatikan dua kata ini. Ini berarti Tuhan menuntut kita punya karakter bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan kemerdekaan kita masing-masing. Itulah sebabnya Bapak Gembala sampaikan kepada kita, ajarkan kepada kita konsep kemerdekaan di dalam Alkitab adalah responsible freedom. Artinya kebebasan yang terkontrol, kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan seperti Uhuru tadi, bebas sebebas-bebasnya, tapi di dalam Alkitab konsepnya adalah responsible freedom. Artinya kita sudah dimerdekakan, kita harus bertanggung jawab dengan kemerdekaan kita. Kontrol kemerdekaan kita. Sehingga kita tidak jatuh lagi, tidak gagal dan tidak dijajah lagi. Makanya kata itu, pergunakanlah kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Itu ngomong tentang kita harus bertanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan kita. Jadi kalau orang sudah benar-benar merdeka, sesungguhnya, seyogianya, dia sudah bebas. Karena kebebasan yang tanpa kontrol membuat kita mudah dijajah, tapi di area lain. Waktu Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, bangsa Israel senang, mereka tidak ingin kembali ke Mesir. Tapi mereka ingin makanannya. Bangsa Israel tidak mau lagi balik ke Mesir, tapi mereka ingin makanan yang Firaun kasih buat mereka. Mereka sangat membenci Firaun, tapi mereka menyuka dan mencintai makanannya Firaun. Makanan gratis dan enak. Musa, coba kalau di Mesir ada bawang prei, bawang bombay, ada salad buah, ada Pizza Hut, ada McD, papeda, ikan kuah colo-colo, sagu manta, ikan garopa, bobara, ikan kaluyu. Mereka benci kepada Firaun, sudah keluar dari Mesir, tidak suka Firaun, tapi sangat mencintai itu pakaiannya, tempat tinggalnya. Ingat semua. Jadi dengan kata lain mereka mau bilang buat Tuhan bahwa Tuhan selamatkan kami, tapi jangan lepaskan kami dong Tuhan dari makanan-makanan enak itu Tuhan. Tuhan bebaskan kami, oke, tapi Tuhan please jangan lepaskan kami dari satu area ini Tuhan. Nah itu orang Kristen, bertobat tapi tidak semua hal. Bertobat tadi tapi tidak semua area diubah, hanya ubah beberapa area saja. Mengapa? Yang Bapak bilang, sudah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, kaki sudah melangkah kepada kemerdekaan, pikiran masih di Mesir. Jadi tubuh ini sudah merdeka, mental dan pikiran budak. Hanya tubuh ini yang merdeka, tapi sesungguhnya bangsa Israel punya mental budak. Pikirannya masih diperbudak. Tubuh sudah merdeka, tapi mental masih budak. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak seperti begini. Kalau Anda seperti begini, saya punya kabar sebentar. Kita harus lepas. Anda setuju dengan saya? Amin. Supaya waktu tanggal 17 kita bilang merdeka nih, merdeka betul-betul. Beta sudah merdeka. Kita punya hati jiwa roh sama beta bebas. Nah, ini intisari apa yang Tuhan mau sampaikan buat Anda. Jadi Mama Gembala, beta bersyukur minggu lalu beta dipercayakan oleh Tuhan Yesus, beta bermain drum. Perjamuan. Beta lihat Mama
Mama memang Tuhan sudah bilang buat mama khusus untuk ibu-ibu maju. Waktu ibu-ibu maju, beta lihat nih laki-laki bapak cuma berapa urat saja. Beta bilang aduh Tuhan sudah selesai. Waktu saya mama gembala bilang Pastor Lady nanti bantu mama untuk khotbah hari Minggu. Oh iya ma. Beta bilang Tuhan beta mau sampaikan apa. Lalu Tuhan bicara buat beta. Sampaikan kepada kaum bapak mama gembala. Ini intisarinya. Anda lihat banyak rumah tangga hancur, anak-anak hancur karena Anda. Anda tidak boleh salahkan orang lain. Hai para bapak-bapak dan suami-suami. Mungkin anak Anda masih kecil belum merasa, tapi jagalah dia selagi dia masih kecil. Seorang suami adalah pondasi dari sebuah keluarga. Mengapa? Karena Allah memulai sebuah kehidupan. Allah memulai sebuah kehidupan keluarga di Taman Eden itu dimulai dari seorang laki-laki, yaitu Adam. Dia manusia pertama dan dari dialah semua keturunan manusia di bumi ini dimulai. Kalau tidak ada Adam tidak bisa jadi anak. Allah tidak menciptakan Hawa dari tanah. Allah menciptakan Hawa dari bagian tubuhnya Adam, yaitu tulang rusuk. Hanya Adam yang dari tanah. Hawa diciptakan dari bagiannya Adam. Itulah sebabnya Bapak Ibu dengar baik-baik. Ibu-ibu Anda itu diciptakan dari tulang rusuk. Anda itu tulang rusuk. Ada yang duduk sini berpasang-pasangan. Boleh bilang buat istri dulu. Ale itu beta pun tulang rusuk. Suami bilang dulu, suami. Suami bilang dulu pada istri. Ya, bagus kokokiat bikin agak mantap kokokiat. Mantap. Sudah bikin semua. Lah ini suami-suami kumpul istri di mana? Coba semua ibu-ibu bilang saya ini tulang rusuk. Saya ini. Saya rusuk. Saya tulang rusuk. 1, 2, 3. Saya ini tulang rusuk. Yang wanita-wanita yang belum menikah bilang saya ini tulang rusuk. 1, 2, 3. Saya ini tulang rusuk. Yang laki-laki, Anda itu tulang punggung. Jadi hai para wanita, hai para istri-istri, Anda itu tulang rusuk. Laki-laki yang suami-suami, Anda itu tulang punggung. Dan yang calon suami, Anda tulang punggung. Anak-anak, jangan tulang ajal. Ayo pastor ini bicara para suami istri terus. Sekarang anak bagian. Ya. Anak-anak jadilah anak-anak yang baik. Jangan tulang ajal. Satu kali begini, Ivo ada, betul tahu dia. Ivo po ada bermain game, dia masih kecil. Lah betul ini main game apa? Ini seberapa tahun lalu? Main game, dia masih kecil. Betul balik ikut lagi, seru Langsung ya, te pala te totitayu. Betul pasti nggak dia? Baru dia bilang logat leti ancur lele. Te pala te totitayu. Lah itu namanya tulang ajal, itu saja. Pas dia ada betul langsung ingat tuh Ivo. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, jangan ngantuk. Saya sudah mau selesai Bapak Ibu. Tahan sedikit lagi, bisa? Oke. Seru ya, seru. Allah menciptakan Adam dan memberikan Adam perintah tentang sebuah pohon. Dan tanda larangan itu hanya ditujukan kepada Adam. Ingat baik-baik. Waktu Tuhan kasih tanda larangan itu, Hawa belum tercipta. Allah tidak pernah memberitahukan tentang pohon itu kepada Hawa. Jadi Allah memberikan perintah kepada laki-laki. Semua laki-laki katakan saya. Semua katakan saya. Artinya Allah meletakkan pondasi. Katakan pondasi laki-laki. Allah meletakkan pondasi sebuah keluarga itu kepada laki-laki. Itulah sebabnya laki-laki atau suamilah yang bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya. Pada saat itu Adam bertanggung jawab untuk menjaga dia punya keluarga dari pohon itu. Dan seharusnya ketika pesan itu disampaikan untuk Adam, dia harusnya meneruskan perintah itu kepada istrinya. Jadi kalau Anda istri-istri yang ajar suami jalan Tuhan, saya mau bilang buat Anda, bertobatlah bapak-bapak. Ini sudah hakikatnya sudah tabula balin. Harusnya Anda suami yang meneruskan pesan-pesan Tuhan kepada istri Anda.
Karena pertama kali Allah berbicara dengan Anda, Allah seperti meletakkan pondasi keluarga ini. Saya bertanggung jawab untuk meneruskan beta pesan kepada saya punya istri dan anak-anak. Apa yang beta larang saya bilang pada saya punya istri. Harusnya tanpa Allah harus bilang, Adam harusnya tahu. Jadi semua kaum bapak di dalam ruang ibadah ini, bolehkah Anda mengikuti apa yang saya ucapkan? 1, 2, 3. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mengajarkan dan meneruskan perintah Tuhan kepada istri dan anak saya. Bikin akang ini rumah Tuhan yang kudus. 9 toh? Jadi kalau saya bikin anak, Tuhan teror. Ada yang menyasar tuh, tadi bilang apa lah Tuhan Yesus. Saya bisa tarik lah. Saya bisa lagi. Ini rumah Tuhan bikin akang. Nanti kalau pesan yang berikut kalau pastor suruh-suruh saya mau bikin lah. Anda hanya akan bisa melihat sebuah bangunan hancur lebur jika pondasinya hancur. Fakta membuktikan bahwa ada begitu banyak wanita menderita hanya karena iblis tahu persis bahwa suami adalah kunci utama keutuhan sebuah keluarga. Banyak anak-anak menderita karena iblis tahu suamilah yang harusnya bertanggung jawab sebagai pondasi keutuhan keluarga. Itulah sebabnya iblis akan berupaya menjauhkan suami dari istri. Dia akan berupaya menggoda para suami dengan tante-tante girang, tante-tante yang bermuram durja. Tadi kan girang, sekarang bermuram durja, katanya Bapak Sinode. Dia akan berupaya menggoda Anda sehingga Anda jatuh kepada 3 ta. Wanita, tahta, harta. 3 ta maksudnya di belakang, jangan lihat muka, ta yang di belakang. Wanita, tahta atau jabatan, harta atau uang. Jadi jika seorang suami tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan rumah tangganya dengan baik dan secara alkitabiah, maka saya punya berita buruk untuk Anda, hai para bapak-bapak. Anda akan melihat krisis demi krisis di berbagai area di dalam hidup Anda. Keluarga Anda jadi korban. Saya belum menikah tapi akan menikah tahun depan, doakan. Itu perkataan iman. Amin. Sudah, ihi waktu habis. Oke, jadi saudara lihat baik-baik dalam berbagai aspek anak-anak Anda hancur. Anda akan lihat keuangan Anda. Apapun yang Anda kerjakan biasa saja, tidak dapat banyak hal. Jadi beta bilang ini Bapak Ibu introspeksi. Jadi di era teknologi yang semakin canggih ini, tingkat pornografi semakin bertambah. Karena kemudahan. Aksesibilitas diikuti dengan onani dan masturbasi. Saya mau bilang buat Anda para bapak-bapak, anak-anak muda, sampai sudah, jangan onani lagi. Karena kalau Anda mau terus nonton film porno, setan akan menggodai Anda untuk Anda akan jatuh dalam onani. Saya tidak hanya berbicara kepada anak muda, bapak-bapak yang sudah berumah tangga, Anda mungkin sembunyi-sembunyi istrimu tidak tahu bahwa Anda sering onani dan pornografi. Saya mau minta dalam nama Yesus Anda berhenti. Kalau tidak, kalau Anda tidak mau keluar dan merdeka dari penjajahan itu, Anda akan lihat rumah tanggamu, Anda akan melihat satu persatu krisis terjadi dalam hidupmu. Dan pelanggaran dosa ini saudara, dan pelanggan dosa ini lebih banyak. Misalnya saya bilang kaum lelaki. Entah muda entah tua. Wanita juga pastor, ya wanita juga. Wanita banyak yang terikat karena pornografi, anak-anak muda banyak. Makanya tadi saya bilang, dia punya aksesibilitas itu buat kita jadi gampang sekali untuk nonton film porno di handphone. Makanya tidak heran kalau Mama Gembala sering mengumandangkan 2 dosa ini dari mimbar ini. Karena beliau sudah dikasih tahu Tuhan khusus. Ada di antara kita yang terlibat dosa ini. Jadi kalau Anda dikasih tahu, mungkin Anda Mama Gembala nih ngomong-ngomong ini. Enggak, itu bukan Mama yang bicara. Bahkan saya bicara di sini bukan saya, tapi Tuhan Allah. Karena Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan buka area itu buat Mama Gembala untuk sampaikan kepada kita supaya kita merdeka. Tingkat perselingkuhan sangat marak
tingkat publikasi penyimpangan seksual sangat marak dan menjadi-jadi. Kaum bencong sekarang sudah tidak malu-malu lagi untuk mengekspos diri mereka di siang hari bolong panas tare-tare. Bencong-bencong sudah merajalela dan bangga menyatakan diri bahwa mereka adalah gay. Dengan bangga menyatakan diri bahwa mereka adalah lesbian atau biseksual dengan bangga. Istri-istri lebih suka reunian berujung kepada CLBK, cinta lama belum kelar. Karena lihat, ini saya bilang ini Anda nih, suami-suami dengar baik-baik. Ini Anda, jadi menyebabkan barang-barang ini. Suami tidak peduli, mama saya urusan anak sudah besar. Jangan Bapak Ibu, anak Anda terlalu lama di kamar, masuk perhatikan dia lagi ngapain, suruh dia keluar. Bahaya loh, saya kasih tahu buat Anda. Makanya saya bilang ini yang Tuhan mau bicara buat Anda semua keluarga nih juga anak muda. Aduh Tuhan, sibuk, sentuh kata istri nih reuni. Aku dapat yang tambang SD, reuni. Kayak katon dua dulu pacaran tapi belum kata putus tuh. Lalu bagaimana? Tapi itu sepupu laki ya deh, itu sepupu bini. Lalu bagaimana nih? Nekat sa atur sa. Bagaimana nih? Sudah ketemu bajalang sa, lagi pula dulu ketemu ada kata putus. Cilaka 12,5. Ini nih. Jadi coba ibu-ibu angkat tangan. Angkat tangan ibu-ibu semua, ibu-ibu sudah menikah yang statusnya ibu. Turun tangan, bilang beta yang begitu ale. Bahkan dengan segenap hati. Cari uang begitu ngoyo sampai Anda punya jam-jam ibadah terabaikan dan lain sebagainya. Seperti apa yang sering Mama Gembala dan juga Ibu Korwila kemarin sedang singgung juga. Saya mengulangi apa yang pemimpin kita sampaikan. Hai para suami, jaga istrimu baik-baik. Sayangi dia. Berikan dia pujian. Berikan dia pujian itu bukan sembah-sembah dia begini. Bukan. Mama dangke banyak lah saya semua masa. Itu kan pujian. Mama terima kasih lah. Tar enak ini. No sih biji mata situ. Oh si rasa kesing. Bapak-bapak bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Jangan engkau melukai istri di depan anak-anakmu. Jangan hina dan rendahkan dia di depan anak-anakmu. Apalagi bahwa dia pun keturunan 7 turunan 8 tanjakan. Sepu mama tuh itu persis ose. Meme pun kalau kau ke setu di ose tuh. Sepu meme tuh sepu pai di ose tuh. Hai istri-istri bertobatlah. Bisa? Saya kuat. Hei Tuhan Bapak-bapak bisa? Bisa kalau Anda berantem tidak boleh bawa urusan keluarga bisa? Bisa. Harus bisa, semua katakan? Harus. Firman Allah berkata dalam kitab Efesus dan Kolose, dan kamu bapak-bapak janganlah sakiti hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin bapak-bapak. Jangan buat anak-anakmu terluka. Jangan lukai hati mereka. Jangan. Anda tuh pondasi. Anda lukai hati anak-anakmu, rumah tanggamu hancur. Karena mereka akan cari pelampiasan di tempat lain. Mereka akan hancurkan diri mereka. Hati-hati para orang tua. Jadi minggu lalu Tuhan sudah bicara khusus untuk para wanita. Jadi hari ini Tuhan bicara untuk semua kita. Khususnya untuk para semua laki-laki, suami-suami dan calon kepala keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang saya sedang tidak menyampaikan informasi kepada Anda saat ini. Saya sedang tidak menyampaikan informasi kepada Anda bukan sekedar informasi. Karena informasi tidak akan pernah membawa transformasi. Hanya conversation, hanya percakapan yang membawa Anda kepada transformasi. Hanya komunikasi dengan Tuhan Yesus yang dapat membawa Anda kepada transformasi. Tuhan ingin berkomunikasi dengan Anda. Anda hanya akan melihat kemerdekaan dan pemulihan di dalam keluarga Anda. Jika sang kepala keluarga meresponi panggilan kemerdekaan, meresponi panggilan kebebasan dari Tuhan di pintu penjara itu. Kalau engkau anak muda, engkau hanya akan melihat pemulihan terjadi dalam hidupmu dan masa depanmu. Kalau engkau meresponi panggilan Tuhan di pintu penjaramu saat ini. Tuhan bilang keluar. Jadi seperti yang almarhum Bapak Gembala katakan, jalan satu-satunya untuk merdeka dari perbudakan dosa adalah bertobat.
Tidak ada jalan lain. Bapak bilang there is no other way, dan Alkitab juga katakan there is no other way. Beliau mengajar kita sesuai dengan apa Alkitab ajarkan. Hanya kebenaranlah yang mampu memerdekakan. Selama orang itu tidak hidup dalam kebenaran, dia adalah tawanan iblis. Dan sesungguhnya tidak pernah mengalami kemerdekaan yang sejati. Keluarlah dari penjara itu Bapak Ibu hari ini. Dan ingat, kemerdekaan itu harus diupayakan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan saya baik-baik. Kita merdeka, pada akhirnya Indonesia merdeka karena ada orang-orang yang gugur di medan perang. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu Saudara? Mereka ini berupaya, mengusahakan, berjuang untuk mereka meraih kemerdekaan. Kebebasan demi kebebasan bangsa, ada yang mati. Sama Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu harus diupayakan. Berdiri dari tempat dudukmu itu di dalam sel, Tuhan bilang mari sini, berdiri, lari. Berdiri, Tuhan saya mau bebas. Jadi Anda harus berupaya. Demikian juga untuk menghidupi kehidupan yang merdeka, Anda harus berupaya. Bertanggung jawab mengontrol kemerdekaan Anda supaya Anda tidak jatuh lagi. Jadi harus diupayakan. Kemerdekaan tidak akan Anda dapatkan kalau Anda tidak berupaya. Jadi kemarin saya cek lagi dia, bagaimana Nyong? Aduh pastor, saya tentunya rayu-rayu beta. Nah itu karena tadi saya bilang, katanya Dr. Monroe, ada sisa-sisa penindasan di dalam diri kita ketika kita dilayani pelepasan. Jadi sisa-sisa itu akan berusaha untuk ayo bikin, ayo, dia akan terus. Setan akan. Atau di area lain bisa. Jadi sampai titik darah penghabisan, tidak boleh menyerah, katakan tidak boleh menyerah terhadap dosa. Katakan saya tidak boleh menyerah terhadap dosa. Lawan dia dan berupayalah untuk hidup dalam kebenaran yang sejati. Supaya Anda melihat hidup Anda akan mengalami perubahan. Saudara, kemarin saya menolong, saya punya anak komsel, saya menggiring dia, menuntun dia. Untuk dia akhirnya selama ini terjajah dengan perasaan tidak bisa mengampuni. Jadi dia secara kasat mata dia kerja. Dia diberkati, dapat uang gaji, melayani Tuhan, tapi dia sedang terpenjara karena sakit, terluka, katakan terluka. Saya bantu dia menyelesaikan dia punya persoalan dengan keluarganya. Pengampunan terjadi, kasih Allah mengalir, kasih Bapa mengalir, pemulihan terjadi bagi dia dengan dia punya keluarga. Anda tahu 3 hari kemudian SK turun, dia diangkat jadi wakil kepala sekolah. Saya mau bilang buat Anda, kalau orang dijajah menderita karena kutuk. Kalau Anda mau diberkati keluar cepat. Kalau tidak anak-anakmu semakin menderita. Kalau tidak Anda tidak akan mendapatkan anak-anakmu. Jangan bilang anak-anak saya sudah berkeluarga pastor. Justru Anda lihat tadi saya bilang sampai Tuhan panggil Anda pulang. Anda tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di kekekalan Tuhan. Minta pertanggungan jawab Anda sebagai orang tua. Sampai Anda sudah besar pun tetap harus, paling tidak Anda bagaimana hubungan dengan Tuhan. Anda harus mengecek. Tidak bisa langsung lepas tangan begitu. Bagaimana hubungan dengan Tuhan? Pi gereja kaseng. Support dia untuk bangun mesbah dalam keluarga. Support dia untuk cari Tuhan. Saya sudah mau selesai Bapak, saya minta pemain musik ke depan. Jadi hari ini hanya percakapan dengan Yesus yang dapat membawa Anda kepada perubahan. Jadi hari ini dia memulai percakapan denganmu dengan menawarkan kemerdekaan. Dia mulai memanggil kamu dengan namamu. Kapan? Ini hari ini. Kalau kita bicara tentang pertobatan, kita bicara tentang hari ini. Today is the day that He has made. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Hari ini. Makanya firman Tuhan katakan, jangan mengeraskan hatimu. Hari ini, kalau tidak Anda tidak bebas. Jadi kesimpulan khotbah saya hari ini sangat sederhana Bapak Ibu. Saya menyimpulkan khotbah saya hari ini. Yesus menawarkan bagimu kemerdekaan yang sejati. Hanya dengan berkata, get up, come up to me, dressed up, hold up your freedom, and never give up to sin. Yesus hanya berkata barang-barang ini.
Get up artinya bangun dari tempat dudukmu di dalam sel itu. Come up to me. Datanglah kepadaku, aku sudah membuka pintu ini. Yang tadinya engkau tidak berbusana seperti tadi di rantai. Tuhan memakaikan jubah untukmu. Dress up. Pakaikan jubah ini. Berpakaianlah. Hold up. Pertahankan kebebasanmu. And never give up. Jangan pernah menyerah terhadap dosa. Never give up to sin. Itu saya renungkan firman Tuhan ini, saya sampai kepada kesimpulan ini saja. Sesederhana itu Tuhan mau bilang. Jadi mari semua kita dalam sikap doa.